Episode 171. Kasih nama Dede. Mas, bantuin dong. Arya yang tadinya sibuk dengan laptop di pangkuannya pun menoleh. Pria itu tersenyum lalu menggeleng pelan saat dia keluar dari kamar hanya dengan pakaian dalam yang belum selesai ia kenakan. Sedangkan bawahnya Gia hanya memakai celana pendek yang khusus untuk ibu hamil. Ini godain aku atau gimana sih? Tanya Arya saat Gia sudah mengisi posisi di sofa, tepat di sebelah Arya duduk dengan posisi memunggunginya. Kamu tuh yang pengen pegang-pegang. Udah pakain dulu ini, susah banget dari tadi aku coba, ucap Gia yang mulai menggerakkan pengait pada pakaian dalam yang ia kenakan. Menurut Arya memajukan posisi duduknya. Pria itu lantas meraih kaitan kanan juga kiri dari pakaian dalam Gia, mulai mengaitkan di kaitan yang pas dengan ukuran depan Gia. Makin hari, milik Gia itu makin besar saja. Arya yang selalu suka memainkannya menjadi gemas. Kadang Arya pikir, apa nanti ia rela memberikan jatahnya pada anaknya kelak? Sungguh, berbagi itu tak enak. Tapi ini anak sendiri loh. Mungkin Arya harus rela berbagi pada sang putra kelak. Udah belum mas? Kok lama sih? Tanya Gia karena merasa tangan Arya masih ada di punggungnya. Bukannya menjawab, Arya malah tersenyum miring. Selintas ide terbesit di sana. Jari-jarinya yang besar mulai bergerak di tulang tengah punggung Gia. Turun perlahan, menyusuri susunan tulang punggung istrinya hingga Gia harus menggigit bibir bawahnya. Besok kalau anak kita lahir, jangan lupa sama bagian aku ya, bisik Arya di dekat telinga Gia sebelah kiri. Hal ini sering kali Arya lakukan. Bahkan, Arya sering sekali sengaja menumpukan kepalanya di dekat leher Gia, menerpakan hembusan napas panasnya di sana hingga Gia sering hilang akal. Bagian apa sih? Tanya Gia saat ia sudah bisa mengontrol dirinya sendiri dan menoleh sedikit ke arah Arya. Bukannya menjawab, tangan Arya menyusup di antara tangan Gia, melingkari tubuh istrinya itu tapi bukan untuk bertumpu pada perut Gia, melainkan pada miliknya yang kini punya ukuran jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini, kamu punya dua, anak kamu satu, aku satu. Jangan lupa dibagi yang rata. Aku juga masih mau sering-sering ngadon donat sama kamu, bisiknya lagi yang kali ini benar-benar membuat Gia merinding. Ih mas, otaknya begitu mulu isinya. Udah mau pakai baju dulu, dingin. Gia melepaskan pelukan Arya dari tubuhnya. Baru saja ia mengangkat bokongnya sedikit, Arya sudah menariknya dan membawa Gia di atas pangkuan Arya. Kedua tangan kekarnya pun langsung melingkari tubuh Gia, mengurung wanita itu hingga tak bisa lagi bergerak. Di sini aja, aku peluk biar anget, kata Arya dengan kepala yang sudah ia susupan pada ceruk leher sang istri hingga Gia sedikit menegadah agar Arya makin nyaman. Gia tidak menolak, ia diam saat tangan Arya turun ke bawah, mengusap perutnya lembut dan teratur. Seketika gerakan dari dalam perut Gia makin kuat terasa. Si jagoan kecil mulai aktif ketika ayahnya menyapa. Gini nih, kalau udah diusap ayahnya, gak akan bisa diem. Pecicilan, kata Gia dan Arya terkekeh masih dalam posisi yang tadi, membuat hangat merambat di ceruk leher Gia dan membuatnya merinding. Biar kenapa sih, Gia? Itu artinya Dede memang anak aku. Ya kalau bukan anak kamu, anak siapa mas? Anak aku doang? Ya kali aku bisa bikin sendiri, jawab Gia sewot. Entahlah, Gia akhir-akhir ini sering sekali marah dan menangis di satu waktu. Bahkan sering membuat Arya bingung, kenapa sikap manja ibu hamil itu hilang seperti awal kehamilannya. Kadang, sehabis berjalan dari dapur ke kamar saja, Gia suka menangis tiba-tiba, dan jika Arya tanya kenapa, wanita itu pasti bilang, aku capek, mas, mau disayang. Astaga, hari itu juga Arya tahu jika harinya tak akan tenang. Siapa tahu kamu bisa membuahi sendiri. Ngaco, jawab Gia dengan tangan yang menepuk kuat paha Arya hingga pria itu mengaduh tapi tetap tertawa pelan. Untuk beberapa saat keduanya hanya diam. Hening mulai menjajah suasana. Hanya suara televisi yang menggema dengan tangan Arya selalu mengusap perut Gia. Tak suka dengan keadaan yang seperti ini,
Gia mendongak, menatap Arya yang sejak tadi memeluknya di depan tubuh tegap berototnya. Satu jari telunjuk Gia terangkat, menyentuh dagu Arya hingga pria itu beralih menatapnya dari acara yang ada di TV. Apa? Tanya Arya dan Gia langsung tersenyum, senyum yang selalu bisa menghangatkan hati seorang Arya Bramasta. Udah punya nama buat dia belum? Tanya Gia tiba-tiba membuat Arya diam sebentar sebelum ia akhirnya mengangguk. Serius? Siapa namanya? Tanya Gia yang semangat. Wanita itu bahkan melepas lilitan tangan Arya di perutnya kemudian mengubah posisinya menjadi berhadapan pada Arya. Mata bulatnya berbinar cerah, lagi-lagi itu dapat membuat Arya tertawa. Terlalu gemas dengan ekspresi wajah istrinya, Arya dengan cepat menjepit hidung Gia dengan jarinya hingga Gia memekik kuat dan memukul tangan Arya agar melepas jepitan di hidungnya. Jahat ih, Mas, aku enggak bisa napas ini, keluhnya dan hanya dibalas tawa kecil oleh Arya. Pria itu lebih dulu meraih tengkuk Gia, mendekatkan wajahnya kemudian menempelkan bibirnya di kening sang istri. Maaf ya, abis kamu gemesin banget sih. Salah sendiri, kan jadi orang cantik. Lebay. Ya udah, siapa nama dedek nanti? Aku mau tahu dong. Tanya Gia semangat, padahal tangannya masih sibuk mengusap hidungnya yang sedikit memerah karena ulah Arya. Melihat itu, Arya meraih tangan Gia turun dari hidungnya, menggantikan peran tangan kecil itu dengan tangannya, mengusap hidung Gia perlahan. Aku udah punya nama anak dari dulu, udah pernah cari-cari juga. Dan aku juga udah siapin buat yang cowok dan cewek. Siapa? Kasih tahu dong, mohon Gia dengan tangan yang sudah mengoyang-goyangkan tangan suaminya. Arya tersenyum, mengusap rambut Gia yang jatuh di keningnya. Kamu dulu, udah kepikiran kasih nama siapa? Tanya Arya balik tapi Gia hanya menggeleng pelan. Enggak punya, makanya tanya kamu. Tadi siang sih cari di internet. Cuma jadi bingung saking banyaknya. Pengen semua, kata Gia dengan tangan yang ia rentangkan lebar membuat Arya hanya bisa geleng-gelang kepala. Oke, aku kasih tahu nama yang udah aku siapin. Aku enggak tahu kamu suka atau enggak, tapi aku harap kamu suka sih. Arya lebih dulu meraih ponselnya, membuka not yang ada di sana kemudian tersenyum saat deretan nama yang sudah ia rancang sejak dulu ada di sana. Sejurus kemudian ia berikan ponselnya itu pada Gia, membuat wanita itu menatap Arya dan ponselnya bergantian. Apa? Baca sendiri. Itu nama buat anak kita. Semoga suka, ucap Arya mengusap pundak Gia kemudian membiarkan Gia membaca kalimat-kalimat yang ada di sana. Tak lama, Gia yang tadinya fokus pada layar ponsel Arya menoleh pada sang pemilik, menampilkan senyum manisnya kemudian melesat masuk dalam dekapan Arya dengan senyum yang belum pudar. Bagus semua, aku suka. Kamu emang paling pinter deh urusan begini. Jadi, nanti nama dia. Nama dia pasti akan berakhir dengan Bramasta, tapi nama depannya akan selalu aku sisipan doa. Perempuan Penghangat Ranjang episode 172. Tamu di apartemen. Jika malam tadi hujan begitu semangat menjatuhkan titik airnya ke bumi, pagi ini sepertinya mentari begitu semangat menjalankan tugasnya. Sinarnya bahkan sampai mampu mendobrak celah kecil yang ada di tirai yang ada di kamar Gia dan Arya. Hal itu jelas membuat wanita yang masih betah bergelung di dalam selimutnya terpaksa harus membuka matanya, menyudahi mimpi-mimpi yang sedang dinikmati. Bedanya, pagi ini ia masih mendapati suaminya berbaring di sebelahnya. Hari libur memang membuat sang suami bisa menikmati sedikit lebih panjang waktu tidurnya. Tak mau membangunkan sang suami, Gia lebih dulu bangkit, mengikat rambutnya asal ke atas, merapikan pakaiannya yang selalu porak-poranda jika tidur bersama Arya. Pastinya, suami tampannya itu tidak suka ia memakai pakaian jika tidur. Sehingga ia harus bisa merelakan setiap pagi mengulang mencari keberadaan pakaian-pakaian itu di lantai. Setelah selesai di dalam toilet untuk membersihkan wajah juga mengosok gigi, Gia keluar dari kamarnya. Tapi, sepertinya ada yang aneh dari ruang tengah sejak terakhir ia tinggal tadi malam.
Ada orang semalam, ucapnya bermonolog sambil meraih bungkus kacang juga kulitnya yang berserakan di meja depan sofa. Kaleng-kaleng soda pun juga bercecer di sana. Membuat Gia paham jika bukan hanya ada dia dan Arya saja di apartemen ini, tapi ada orang lain juga. Baru saja Gia hendak melangkah ke arah dapur, pintu kamar yang dulu pernah Gia tempati terbuka, otomatis Gia menghentikan langkahnya, menunggu siapa yang akan keluar dari sana. Siska, ucap Gia bingung ketika Siska yang keluar dari dalam kamar itu dengan pakaian seksi yang biasa wanita itu pakai. Terlihat dari penampilan Siska pagi ini, wanita itu pasti habis melakukan perang ranjang yang panjang, rambut yang berantakan, make up hilang kemudian pakaian yang kusut. Udah bangun lo, sorry, tadi malam gue sama Bams datang subuh. Laki lo doang yang bukain. Katanya lo udah tidur. Ucap Siska melangkah mendekati meja makan dan Gia kembali melanjutkan langkahnya ke dapur dengan kepala yang mengangguk pelan. Udah enggak bisa bergadang lagi. Mulai suka pegel kalau dipaksain. Tumben nginep, kenapa? Tanya Gia saat ia sudah membuang semua sampah yang ia bawa dari ruang tengah lalu mencuci tangannya. Siska yang tadinya ingin duduk di meja makan mengurungkan niatnya. Ia melangkah ke dapur lalu bertumpu pada meja wastafel menghadap ke arah Gia. Bams yang mau? Padahal gue udah tawarin ke kos gue, malah kesini. Aneh. Gia tersenyum, ia meraih serbet untuk mengeringkan tangannya lalu beralih mengambil roti untuk ia tos. Mau, tawar Gia dan dibalas anggukan kepala oleh Siska. Boleh, Siska mengedarkan pandangan ke seluruh ruang yang masih dapat dijangkau mata kemudian kembali menatap Gia yang masih sibuk menuang susu hamil di gelasnya. Sis, kamu mau minum apa, kopi atau teh? Tawar Gia sembari menoleh pada Siska dan wanita itu hanya menggeleng pelan. Ada teh chamomile, biar rileks. Mau, tawar Gia lagi dan pada akhirnya Siska hanya mengangguk pelan. Gia yang melihat itu kemudian tersenyum dan membuatkannya. Siska masih diam, hingga ia ingat sesuatu. Kakak ipar lo, mereka udah cerai. Hak asuh anak jatuh ke Kak Arsy. Semoga aja Mas Tio bisa belajar dari masalah ini, dan Kak Arsy juga segera ketemu sama pasangan yang tepat. Selagi ia lebih dulu, dia tahu apa yang akan ditanyakan Siska padanya. Siska mengangguk sekali lagi. Ia belum pulih betul, mabuk tadi malam masih membuat pening di kepalanya. Bahkan sesekali Siska akan menggeleng tegas demi mengenyahkan pandangan buramnya saat melihat sesuatu. Tak lama, tos yang Gia buat matang, berbarengan dengan minuman yang juga selesai ia racik. Siska membantunya membawa susu juga teh hangat ke meja makan, sedangkan Gia membawa tos yang sudah matang ke atas piring lalu menyusul Siska yang sudah lebih dulu duduk di sana. Tak ada yang bicara, Siska sibuk menatap uap yang ada di tehnya. Sedangkan Gia sibuk melirik Siska dengan tangan yang tak berhenti mengoles selai. Gimana sama Bams? Tanya Gia tiba-tiba membuat Siska yang tidak fokus menatapnya bingung. Gia tersenyum, kembali mengulang pertanyaannya. Sama Bams, gimana? Ada kemajuan? Tanya Gia lalu menggigit roti yang baru ia buat sambil menatap Siska. Siska mengangkat kedua bahunya. Kedua telapak tangannya menangkup gelas kaca yang masih menghantarkan hangat. Entah, hubungan gue sama dia cuma sebatas pelanggan sama pembeli, gak lebih. Masa sih? Kayaknya sih enggak, jawab Gia membuat Siska menatapnya sekilas kemudian di detik berikutnya Siska kembali menunduk. Wanita itu juga tidak tahu hubungan macam apa yang terjadi pada dirinya dan Bams. Berbulan-bulan bersama, tidur bersama, pergi kemanapun, tapi tak ada status. Apa yang ia minta diberikan tapi tak ada kejelasan. Terserah lo aja nilai gimana. Gue aja gak tahu gue ini siapa sebenarnya. Yang pasti, gue sama dia gak ada status apapun. Gia mengangguk, ia menelan abis roti di mulutnya lebih dulu, mendorong roti itu dengan susu yang baru saja masuk ke dalam mulutnya. Tapi kamu gak boleh ambil pelanggan lain selain Bams, kan? Tanya Gia yang kembali membuat Siska menatapnya tapi tak menjawab apa-apa. Mas Arya dulu juga gitu?
dia sampai rela bayar ganti rugi aku di sana demi cuma dia aja yang bisa booking aku. Gue sama lo beda, Gia. Laki-laki manapun bakal mikir 1000 kali buat lakuin itu sama gue. Kalau elo mah udah pasti, lo sama gue beda. Lo bahkan enggak pernah di booking buat tidur sama orang lain. Ucap Siska tiba-tiba membuat Gia menaikkan sebelah alisnya. Maaf, tapi aku gak bilang itu tadi. Jadi, kenapa kamu harus bahas ini, Siska? Tanya Gia dan Siska dengan cepat menunduk diam. Gia memang tidak tahu banyak soal hubungan antara Siska dan Bams, tapi yang Gia dengar dari Arya jika Bams sudah tidak pernah lagi membawa wanita lain ke ranjangnya selain Siska. Ya, walau memang di antara mereka tidak pernah ada status apapun. Gia meriah tangan Siska, menangkupnya dan memberikan tepukan pelan di atas punggung tangan Siska. Siska, aku tahu kamu dari dulu. Kita teman dan kita satu tempat kerja. Tapi, apa kamu gak ngerasa ada yang beda sama Bams? Dia sekarang bahkan enggak pernah bawa wanita lain selain kamu kan? Tanya Gia dan Siska membuang pandangan kesehatan arah asal tak menatap Gia. Siska kamu. Sayang. Baru saja Gia kembali ingin bicara, pintu kamarnya sudah terbuka, menampilkan Arya yang keluar dengan mata menyipit. Kita lanjut nanti. Aku belum selesai bahas ini sama kamu. Kamu tahu, mungkin ini saatnya kamu bahagia, Siska. Ucap Gia kembali menepuk pelan punggung tangan Siska kemudian bangkit, masih dengan mengulas senyum untuk temannya itu. Ia pergi menghampiri suaminya. Iya mas. Mau mandi ya? Aku siapin air hangat dulu ya. Siska melihat itu, melihat bagaimana Gia kini bahagia bersama suaminya dan dirinya. Dia masih ada di jalur ini, entah sampai kapan ia harus ada di jalan ini. Mungkin sampai ia juga seperti Gia, menemukan pria yang baik dan mau menerimanya. Perempuan Penghangat Ranjang episode 173. Siska Kucing Persia. Gia dan Arya baru saja keluar dari kamar setelah Gia membantu Arya menyiapkan semuanya. Memang tidak setiap pagi Gia menemani Arya sampai selesai bersiap. Tapi jika suaminya libur, Gia akan menunggu di kamar. Karena akan ada banyak sikap manja Arya yang membuat Gia menahan diri untuk tidak keluar lebih dulu. Atau jika Gia nekat, maka ranjang merekalah yang akan jadi saksi hukuman panas yang Arya berikan. Bukan sesuatu yang harus disesali memang soal hukuman yang Arya beri, malah itu mendebarkan. Tapi Gia ingat, ada orang lain di apartemen mereka yang mungkin akan menggodanya habis-habisan jika tahu mereka melakukan itu di pagi hari padahal ada tamu di unit mereka. Kamu tadi cuma bikin tos aja buat sarapan, tanya Arya yang merangkul pundak Gia ke arah meja makan di depan dapur. Gia mengangguk lalu mendongak menatap Arya. Kenapa, Mas mau makan yang lain? Tanya Gia dan Arya mengangkat kedua bahunya acuh. Tapi ujung dagunya menunjuk ke arah di mana Siska dan Bams berada. Ah, pria itu sudah bangun rupanya. Bukan aku sih, tapi mereka. Pesen online aja, gak usah masak. Ucap Arya dibalas anggukan kepala oleh Gia. Saat keduanya sudah ada di dekat meja makan, dua orang yang tadi hanya diam karena sibuk dengan pikiran masing-masing akhirnya mendongak menatap kehadiran Gia dan Arya. Keduanya kompak memberi senyum. Mungkin jika Siska memberi senyum pada Arya karena tadi ia sudah sempat bicara dengan Gia, beda dengan Bams yang tersenyum dengan kepala sedikit menunduk sebagai sapaan untuk Gia. Karena sudah pasti, Bams tidak akan melakukan itu pada Arya. Mereka terlalu cuek untuk sekedar menyapa. Kusut amat muka, gagal goyang, tanya Arya yang untuk pertama kali membuat Gia tercengang. Pasalnya, suami tampan dan berwibawanya itu tidak pernah terlihat bicara frontal pada orang lain jika urusan ranjang. Gia tahu hubungan Arya dan Bams begitu dekat, tapi soal bicara seperti itu, baru kali ini Gia dengar. Dan itu membuat Gia menatap Arya di sebelahnya begitu lama. Bams yang menyadari jika Gia begitu terkejut dengan ucapan suaminya menggulung senyum. Ia kembali menatap Arya kemudian memberikan kode lewat lirikan mata. Hal itu jelas membuat Arya mengikuti arah pandang Bams dan menemukan wajah lucu Gia sedang menatapnya.
Hei, kenapa bengong? Ibu hamil gak boleh bengong, pamali. Arya bicara selembut mungkin, ia hanya tak mau istrinya terkejut. Bahkan Arya juga mengulurkan tangannya di pipi Gia, mengusap naik turun pipi yang kini mulai lebih berisi dengan lembut. Sadar akan sentuhan yang suaminya berikan, Gia tersentak kemudian mengedarkan pandangan ke depannya, di mana Siska dan Bams berada baru kembali pada suaminya. Arya masih setia menatapnya dengan satu alis yang berjingkit naik. Pria itu bahkan tak segan memberi senyum jahil dengan alis yang mulai bergerak naik turun. Gia yang melihat itu hanya menarik napas lalu ia hembuskan kuat-kuat. Tadi Mas ngomong apa begitu? Gak sopan, Mas. Itu, kan urusan orang. Mas gak perlu tahu. Ucap Gia membuat Bams berusaha menahan tawa saat tahu Arya diomeli istrinya. Tapi saat Arya baru membuka mulut, tawa Bams sudah memenuhi seluruh ruangan. Seolah pria itu lupa dengan wajah muramnya tadi, beralih rasa bahagia ketika sahabatnya dimarah sang istri. Semua orang yang ada di meja makan sontak menatap Bams yang tertawa. Mereka semua diam memperhatikan, hingga Bams sadar dan berdeham untuk meredakan tawanya. Terlebih ia sudah mendapat pelototan tajam dari Arya. Ngomong apa aku? Aku kan cuma tanya. Biasa juga begitu, ucap Arya dan Bams mangut-mangut saja. Gia melirik Siska yang masih diam, masih dengan posisi yang tadi. Wanita itu masih menangkup seluruh sisi gelas dengan kedua tangannya. Meski Gia tahu, teh yang ada di gelas itu sudah tak hangat lagi. Enggak apa-apa, Gia. Suami lo ini udah biasa lihat gue main sama perempuan. CCTV apartemen ini selalu dia pantau. Udah kayak punya cadangan film Belau. Sialan, desis Bams saat kakinya ditendang kuat oleh Arya membuat Gia semakin menatap Siska. Bukan soal ucapan para pria itu membuatnya tak enak hati, tapi soal perasaan wanita di depannya yang membuat hatinya nyeri. Wanita mana sih yang mau melihat teman ranjangnya berbagi kehangatan dengan wanita lain? Meski Siska menolak mengatakan jika ia juga tertarik pada Bams, tapi dengan bungkamnya Siska, Gia paham apa yang wanita itu rasa. Gia juga perempuan, kan? Dia juga tahu jika hati wanita itu sejak tadi tidak baik-baik saja. Gue gak goyang dan gak nidurin siapapun tadi malam. Itu jawaban gue kalau lo mau tahu. Baru saja Gia ingin mengalihkan pembicaraan. Bams sudah bersuara. Kalimat Bams malah sukses membuat Arya tak jadi memakan tos yang sudah Gia beli selai. Gia dan Siska pun sama. Keduanya kompak menoleh pada Bams dengan ekspresi berbeda-beda. Tapi tak lama Siska memalingkan wajahnya saat Bams menoleh padanya. Tumben, stok pengaman abis, tanya Arya enteng dan kali ini Gia rasanya ingin menyeret suaminya itu masuk ke dalam kamar. Astaga, kenapa jadi Gia yang malu? Sejak kapan lo tanya gue pakai pengaman kalau lawannya dia? Tanya Bams menunjuk Siska dengan ujung dagunya, membuat Siska memejamkan matanya dan Gia beralih menatap Siska dengan wajah bingung. Oke, ada kemajuan. Terus tanya Arya lagi, kini ia berhasil memakan tosnya dengan fokus masih pada Bams. Ya gitu, gue gak ngapa-ngapain. Itu kenapa gue milih ke sini daripada sewa hotel. Rugi bandar gue nyewa hotel gak naninuk, kan? Ucapnya lagi dan Arya hanya mendengkus. Kaya sih, tapi pelit, jawab Arya dan kali ini Bams yang mendengkus. Bukan pelit, tapi biar dia ada teman juga. Ada Gia di sini, setidaknya dia gak ngerasa kesepian kalau gue tinggal. Tinggal? Tanya Gia yang tak tahan untuk tidak bertanya. Kali ini pandangannya dan Bams bertubrukan kemudian Bams mengangguk. Hari ini gue harus ke Bali. Ada meeting, dia gue ajak tapi gak mau. Ya jadi, gue titip dia di sini. Kenapa? Tanya Gia lagi. Dan lagi-lagi rasa penasaran seorang Anggiana membumbung tinggi. Gia dan Arya dapat melihat Bams melirik ke arah Siska yang masih sibuk menekuri gelas tehnya. Kemudian seulas senyum pria itu ulas dengan tangan yang ia letakkan di atas puncak kepala Siska. Kucing kampung gue yang dulu sekarang udah jadi kucing Persia. Gue gak mau dia jadi kucing kampung lagi. Tolong jangan biarin dia balik ke klub itu.
dengan alasan apapun. Setelah kalimat Bams itu, pria yang hanya menggunakan kemeja hitam yang lengannya digulung hingga siku juga celana jeans bangkit dari duduknya. Tanpa ucapan apapun, pria itu menunduk kemudian mendaratkan bibirnya di puncak kepala Siska. Sebelum pergi, ia juga menyempatkan kembali mengusap puncak kepala itu sekilas. Gia dapat melihat jika Siska tersentak, tapi wanita itu dengan cepat menormalkan mimik wajahnya. Arya pun sama, pria itu menunduk dengan kedua siku bertumpu pada meja dan roti yang tepat ada di depan wajahnya. Arya menggeleng pelan melihat tingkah Bams pagi ini. Gue balik dulu, flight gue 4 jam lagi. Gue titip dia dulu, ucap Bams yang tak menunggu jawaban Gia atau Arya lagi langsung melangkah ke arah ruang tengah. Ia meraih kunci mobilnya dan segera pergi. Menghilangnya Bams di balik pintu, Siska langsung menelungkupkan wajahnya di atas meja. Dalam diam, Gia dan Arya tahu wanita itu menangis, terlihat dari bahunya yang berguncang hebat. Dan karena itu, keduanya kompak tak mau bertanya dulu. Mungkin jika ia sudah tenang, maka Siska sendiri yang akan bicara pada mereka. Perempuan Penghangat Ranjang episode 174. Siska dan ceritanya. Gia dan Arya biasanya menghabiskan waktu libur di ruang tengah dengan stok film yang sudah ia cari malam sebelumnya, atau pergi ke restoran untuk mencari suasana baru. Tapi hari ini mungkin berbeda. Melihat Siska yang irit bicara, Arya dengan bijak meminta Gia menemani wanita itu. Keduanya tidak tahu ada apa antara Siska dan Bams, tapi melihat dari apa yang Siska tunjukkan, wanita itu jelas sedang dirundung perasaan tak nyaman. Berusaha memberi ruang untuk Gia dan Siska, Arya memutuskan untuk pergi ke ruang kerjanya. Pria itu bahkan meminta Gia membuatkannya roti yang ditaburi gula dan juga jus lebih dulu sebelum pria itu masuk ke ruang kerja. Setelah beres mengurus suaminya, Gia kembali ke ruang tengah. Wanita itu tadi menawarkan Siska untuk berganti pakaian dan mandi. Karena Siska tidak membawa pakaian, jadilah ia memakai pakaian Gia. Untungnya ukuran badan mereka 11-12. Mau teh lagi? Tawar Gia saat ia melangkah dari ruang kerja suaminya menuju dapur. Mendengar suara Gia, Siska menoleh dengan cepat. Ia melihat Gia yang melangkah dengan senyum yang wanita itu tebar. Kalau gak keberatan, gue gak sengaja lihat wine di kabinet dapur lo. Mei, tanya Siska dan Gia mengangguk pelan. Wanita itu tak lagi memberi komentar. Gia tahu jika Siska butuh pelampiasan. Maka dari itu, Gia tak mau mencegah atau melarang. Setelah ia menyiapkan semuanya, Gia kembali ke ruang tengah dengan nampan yang ia bawa, lengkap dengan semua minuman yang sudah ia siapkan. Ayo minum, tapi aku jus aja deh. Anak aku bisa disko sebelum waktunya kalau minum itu, kata Gia dibarengi kekehan kecilnya, begitu juga Siska yang ikut terkekeh pelan. Untuk beberapa saat, hening menyelimuti keduanya. Hanya suara TV juga suara es kristal yang saling bertubrukan di dalam gelas karena ulah Gia yang terus mengaduk jus dalam gelasnya. Hingga pada akhirnya, Siska mau membuka mulutnya, membuat Gia menoleh tanpa mengeluarkan suara. Gue tengkar sama Bams. Gue tak tahu masalahnya apa. Cuma, tadi malam Bams ngehajar cowok yang biasa booking gue sampai Bang Roy marah besar. Gia masih diam. Ia tahu cerita Siska ini belum selesai. Hembusan napas kasar Siska membuat senyum getir terulas di bibirnya. Ia pernah ada di posisi Siska, hanya saja, hidup Siska lebih rumit dari dirinya. Gue gak bisa keluar gitu aja. Gue gak kayak lo, Gia. Lo tahu itu, kan? Ucap Siska seketika suaranya sedikit meninggi membuat Gia yang tadi duduk bersandar di punggung sofa menarik dirinya lalu mengusap punggung kecil Siska. Aku tahu, tapi enggak harus dipendam sendiri kan? Kalau memang kamu mau, kamu bisa bicara sama Bams kan? Kalian bisa saling berbagi. Cerita aja sama Bams. Gelengan kepala Siska membuat Gia menghembuskan napasnya. Ia tahu, sejak dulu Siska selalu ingin dilihat sempurna. Tak heran jika ia bisa dikatakan primadona di klub tempatnya bekerja. Bukan hanya Siska, Gia pun sama. Hanya di bidang pekerjaannya saja yang berbeda.
jika Gia tak perlu takut dilecehkan berkali-kali, tidak dengan Siska yang harus mau, tanpa debat. Bams bukan siapa-siapa gue. Antara gue dan Bams, kami sama-sama simbiosin mutualisme. Gak ada lebih dari itu. Gue butuh uang dia butuh badan gue. Impas, ucap Siska dengan napas tercekat. Selama Gia kenal dan berteman dengan Siska, wanita itu hanya baru 2 kali menangis di depannya. Dulu saat ia harus mendapat kekerasan dari pelanggannya, dan kini karena hubungan tak jelasnya dengan Bams. Kalau begitu, kenapa harus sedih saat Bams pergi? Tanya Gia pelan. Ia harap apa yang ia katakan tidak membuat hati Siska makin terluka. Gue gak tahu. Gue abis bertengkar malam tadi sebelum kesini. Dia maksa gue buat ikut kesini. Gue udah nolak tapi dia tetap maksa. Mungkin Bams ada alasan begitu. Bukannya dulu, Mas Arya juga pemaksa seperti Bams? Mereka itu bersahabat, mungkin aja sikap mereka Arya pernah tidur sama perempuan lain di depan lo? Tanya Siska kembali, nada bicaranya naik, membuat Gia terkesiap lalu menggeleng pelan. Sejauh ini, gue tahu, Arya gak sebajingan Bams. Kalau enggak gitu lo gak akan sebahagia ini, kan? Tanya Siska yang nadanya mulai sinis tapi Gia tahu maksudnya tidak begitu. Gia diam, ia tidak lagi bicara atau menyela untuk memberi kemungkinan-kemungkinan yang tidak perlu. Wanita itu hanya menarik lembut tubuh Siska kemudian membawa Siska masuk ke dalam pelukannya. Nangis aja, kalau sendiri ya keluarin. Kadang, air mata di hidup kita itu perlu. Sis, kamu selama ini udah kuat, udah bisa lewatin ini bertahun-tahun, setidaknya itu yang aku tahu. Gia diam sejenak. Ia sedang membayangkan jika dirinya yang dulu masih bekerja di sana, apa dia akan bersedih juga sama seperti Siska hari ini? Gia cukup bersyukur kini karena Arya hadir di hidupnya. Setidaknya, Gia bisa jadi lebih tenang setelah diperistri Arya. Aku gak mau kasih kamu nasihat banyak-banyak. Kamu juga gak perlu terlihat kuat, tapi nyatanya kamu terluka sangat dalam. Kata sabar aja mungkin enggak cukup buat bikin hati kamu lega. Itu kenapa aku enggak mau minta kamu buat sabar. Karena sebelum kamu cerita sama aku, kamu udah sabar lebih dulu. Gia terus mengusap punggung Siska pelan. Walau wanita itu tidak menangis histeris, tapi air matanya tetap keluar, hingga Gia harus tetap menenangkannya. Yang kamu butuhin sekarang itu cuma pelukan, bahu buat bersandar, juga tangan untuk membawa kamu bangkit. Dan Bams gak ada di sini. Gia menunduk, menatap belakang kepala Siska dengan senyum yang ia gulung tipis. Jadi, maunya Bams yang ada di sini gitu? Tanya Gia dengan nada mengejek tapi dengan cepat Siska melepas pelukan keduanya lalu menepuk pelan paha Gia. Gak usah ngaco, gue sama dia gak ada apa-apa. On the way, ya, goda Gia lagi tapi Siska hanya mendelik. Gak usah bahas dia. Bams sama gue gak akan mungkin bisa. Sekuat apa juga gue atau dia maksa, gue tetap gak bisa. Kalau kamu mau coba dan bilang alasannya sama Bams aku yakin bisa. Ucap Gia lagi, mencoba memberikan dukungan tapi yang namanya Siska, sama dengan Gia, keras kepala. Gue gak mau melibatkan Bams dalam hidup gue. Terlalu berat, ucap Siska yang kini berubah lesu. Gia tahu maksud berat yang dimaksud oleh Siska, ia sedikit banyak tahu jalan hidup Siska. Dan biarkan Siska saja yang nanti memberitahu Bams soal itu. Gia tak lagi menjawab. Ia tahu Siska dan otak keras kepalanya sama seperti dirinya. Jadi mungkin percuma saja jika ia memaksakan. Lagi pula, Gia tidak ada hak masuk dalam hubungan mereka. Keduanya sudah dewasa, dan pasti punya cara masing-masing. Karena sudah melihat Siska lebih tenang, ia sedikit lega. Setidaknya ia bisa nonton dengan tenang sekarang. Perempuan Penghangat Ranjang episode 175. Gia curhat berakhir di ranjang. Siska udah enakan, tanya Arya saat pria itu baru saja keluar dari kamar mandi dengan tangan yang sibuk mengusap rambut basahnya. Gia yang sedang merapikan tempat tidur berbalik badan kemudian mengangguk sebagai jawaban.
Karena melihat suaminya dengan rambut basah, ia meminta Arya untuk duduk di kursi depan meja rias, lalu ia yang mengambil alih handuk kecil dari tangan Arya yang digunakan untuk mengeringkan rambutnya tadi. Duduk dulu, aku keringin rambut kamu. Arya mengangguk kemudian melangkah menuju kursi meja rias. Masalah apa tadi katanya? Tanya Arya. Masalah sama Bams. Ya, seperti yang kita pikirin di awal. Arya tertawa pelan lalu menggeleng. Ia memperhatikan Gia dari pantulan cermin meja rias lalu membiarkan Gia mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Mas. Kalau dulu kerjaan aku sama kayak Siska, apa kamu masih mau sama aku? Mas, tanya Gia pelan yang membuat Arya menoleh dengan tubuhnya yang ikut berbalik pelan. Ngomong apa sih? Gia hanya mengedikan bahunya acuh kemudian kembali mendorong tubuh suaminya agar menghadap kaca dan tangannya kembali mengarahkan hair dryer di atas kepala suaminya. Arya hanya diam, menatap Gia dari cermin kemudian menggeleng. Helaan napasnya juga dapat Gia dengar tapi wanita itu tidak mau menanggapi sebelum Arya menjawab. Kamu tanya gitu gak ada gunanya Gia. Nyatanya aku udah sama kamu sekarang, ucap Arya yang membuat Gia memutar bola matanya malas. Aku cuma tanya misal Mas. Misal, ucap Gia cepat, bahkan di akhir kalimat ia menekankan kalimatnya agar Arya paham dengan apa yang ia katakan. Mendengar kalimat keras kepala istrinya, pria itu akhirnya membalik tubuhnya, ia menatap Gia yang berdiri diam di depannya. Setelah menghela napas kuat, Arya bangkit lebih dulu, ia meraih kedua pundak Gia kemudian menggiring istrinya itu untuk duduk di kursi yang tadi ia pakai lalu beralih untuk berjongkok di depan istrinya. Satu tangan Arya ada di perut Gia, dan satunya lagi ia pakai untuk menggenggam tangan kecil istrinya. Mau tanya soal tadi? Karena Siska yang sulit buat berdamai sama masa lalunya dan kamu kepikiran kalau kamu yang ada di posisi dia, mungkin aja kamu belum nikah sekarang dan belum punya anak. Iya, tebak Arya dengan nada bicara pelan pada Gia. Anggukan kepala Gia berikan. Dan karena itu, Arya tak lagi menjawab, ia hanya ikut mengangguk dengan senyum yang masih menghiasi wajahnya. Karena tak ada jawaban dari Arya, membuat Gia menarik napas dalam lalu menatap Arya dalam. Kalau aku udah pernah disentuh pria lain dan aku... Ngomong apa sih? Kamu pikir aku mau sama kamu karena mau nikmatin tubuh kamu aja? Arya menjeda ucapannya, ia memandang perut Gia teduh kemudian kembali mendongak. Kamu sama dia itu berarti, Gia, aku nikah sama kamu karena aku mau, aku sayang sama kamu. Ah salah. Cinta. Gak ada tuh aku mikir soal kamu yang mau gimana. Aku bahkan gak kepikiran soal kamu masih gadis atau enggak dulu. Aku gak mikir ke situ. Yang aku pikir pas nikahin kamu itu ya, aku mau kamu, aku mau jaga kamu, mau bikin kamu bahagia, mau tumbuh dan menua sama kamu. Aku mau kamu yang temenin aku dari sekarang sampai nanti. Masalah kamu sama Siska beda, Gia. Gak ada yang namanya misal atau seandainya di hidup seseorang. Jangan bandingin diri kamu sama orang lain, karena orang lain lebih ini atau itu. Kamu tahu, orang lain yang lihat kamu selalu anggap kamu pasti lebih enak dari hidup mereka. Padahal, hidup setiap manusia itu enggak ada yang sempurna. Kalau kamu sekarang tanya misal kamu ada di posisi orang lain, apa kamu yakin kamu bisa jalanin hidup kayak mereka? Gia, gak cuma kamu atau Siska. Tapi banyak orang yang enggak percaya diri dengan hidupnya. Bukan hanya orang-orang dari pekerjaan yang... Arya mengangkat kedua tangannya, membentuk tanda kutip kemudian menghembuskan napas panjang. Kamu tahu, bahkan banyak anak orang kaya, anak pejabat yang enggak percaya diri sama hidupnya. Kamu tahu kenapa? Tanya Arya dengan gerakan tangan menyelipkan anak rambut Gia di belakang telinga wanita itu kemudian beralih menangkup pipinya. Kenapa? Tanya Gia pelan dan Arya tersenyum. Karena enggak bersyukur. Coba deh, kita bersyukur aja, pasti lebih plong dan tenang. Semua cobaan hidup itu beda-beda. Tapi, untuk masalah Bams dan Siska sekarang, aku yakin mereka bisa menyelesaikannya. Sama kayak kita dulu, kita bisa lewatin semua kan?
Kalau Pumbams nanti minta bantuan aku sama kayak yang dulu aku lakuin, aku akan dengan senang hati lakuin itu. Gia, kamu jangan khawatir lagi soal itu. Sekarang aku boleh minta sesuatu sama kamu? Gia masih menatap Arya dalam lalu menyipitkan matanya. Tak lama anggukan kepala Gia berikan, membuat Arya tersenyum. Aku minta berhenti mikirin soal banyak hal. Kamu hamil sayang, jaga diri kamu, jangan stres. Bisa gak kepala ini gak mikir yang berat-berat? Kamu ingat apa kata dokter? Tanya Arya. Bahkan ia sempat menunjuk kening Gia agar wanita itu tidak terlalu memikirkan apa yang sejak tadi dipikirkan olehnya. Mas. Mau minta maaf, tebak Arya dan Gia mengangguk. Gak perlu. Kamu enggak salah. Tapi jangan diulang lagi. Aku gak mau kamu stres. Kamu kenapa sabar banget sih, Mas? Terus aku harus apa, Gia? Marah sama kamu dan malah bikin kita berantem? Gak kelar dong masalahnya? Kenapa sih, Gia? Kenapa kamu enggak bisa mikir yang simpel-simpel aja? Kenapa sampai kepikiran buat tanya aku sabar atau enggak? Kali ini Gia mencebik dengan bahunya yang ia angkat bersamaan. Kedua tangannya ia kalungkan di leher Arya kemudian menyandarkan keningnya di pundak Arya. Aku akhir-akhir ini banyak pikiran. Enggak tahu mikir apa. Random aja gitu. Ditambah lihat kondisi Siska, aku jadi makin kepikiran. Maaf ya Mas, aku belum bisa jadi ibu yang baik. Selalu aja nyusahin Mas sama anak kita. Arya menggeleng, tangannya sudah sejak tadi ada di punggung sang istri dengan usapan pelan yang ia berikan. Enggak ada kata nyusahin. Udah jadi kewajiban aku buat nuntun kamu. Karena kamu udah tahu kalau sikap kamu tadi gak baik, cukup jangan diulangi lagi ya. Jawab Gia sekenannya. Keduanya lalu terdiam. Arya yang terus mengusap punggung Gia kemudian Gia yang masih memeluk tubuh sang suami. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Gia akhirnya membuka mulutnya lebih dulu. Mas. Aku pengen. Apa? Tanya Arya yang tak paham dan langsung mendapat pukulan kuat dari Gia di pundaknya. Bahkan bibirnya berdecak kuat dan mengerucut. Ih, Mas gak tahu kamu mau apa? Mau susu, mau makan, atau mau kamu? Kangen kamu? Ih itu aja gak paham. Arya yang tadi abis bicara serius dengan istrinya langsung tergelak hebat. Apa-apaan ini? Gia tadi baru saja tidak percaya diri dengan hidupnya. Lalu kini minta ditemani diranjang? Hei, aku serius ya, kok malah ketawa? Kamu gak mau kasih, Mas? Oke, aku bisa minta sama? Gak usah ngaco kamu. Ayo, sini aku bantu keranjang, kata Arya memotong kalimat istrinya dan meraih tangan sang istri.